Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekatan penilaian melalui penilaian acuan normatif dan penilaian acuan patokan. Upaya untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah menggunakan cara evaluasi yang syarat standar sesuai perkembangannya. Cara evaluasi diterapkan tergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Evaluasi berarti berusaha menentukan seberapa jauh tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh para pendidik. Dalam penentuan atau pengukuran sebuah tujuan, biasanya diperlukan patokan. Konsep dan pendekatan penilaian. Pengertian pendekatan penilaian. Pendekatan merupakan suatu cara atau sudut pandang seseorang dalam mempelajari sesuatu. Zainal Arifin membagi pendekatan evaluasi menjadi dua, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan sistem. A. Pendekatan tradisional merupakan pendekatan yang lebih mengedepankan komponen evaluasi produk daripada komponen proses. B. Pendekatan sistem berarti evaluasi di sini lebih mengedepankan kepada proses. Dilihat dari penafsiran hasil evaluasi, pendekatan evaluasi dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu penilaian yang mengacu pada norma dan penilaian yang mengacu kepada kriteria. Perbedaan kedua pendekatan tersebut terletak pada acuan yang dipakai, yakni pada penilaian yang mengacu kepada norma, interpretasi hasil penilaian peserta didik dikaitkan dengan hasil penilaian seluruh peserta didik yang dinilai dengan alat penilaian yang sama. Jadi, hasil seluruh peserta didik digunakan sebagai acuan. Penilaian yang mengacu kepada kriteria atau patokan, interpretasi hasil penilaian bergantung pada apakah atau sejauh mana seorang peserta didik mencapai atau menguasai kriteria atau patokan yang telah ditentukan. Istilah yang terkait dengan konsep pendekatan penilaian. Menurut Wilford, ada 4 istilah yang terkait dengan konsep penilaian yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik, yaitu pengukuran, pengujian, penilaian, dan evaluasi. A. Pengukuran. Pengukuran pendidikan berbasis kompetensi berdasar pada klasifikasi observasi unjuk kerja atau kemampuan peserta didik dengan menggunakan suatu standar. Dalam prakteknya, pengukuran dapat menggunakan tes dan non-tes. B. Pengujian atau testing. Pengujian dapat diartikan testing, sedangkan sasaran pengujian, Myers, menjelaskan antara lain 1. Pengujian adalah proses eksekusi suatu software untuk menemukan kesalahan. 2. Test case yang baik adalah test case yang mempunyai probabilitas untuk menemukan kesalahan. 3. Pengujian yang sukses adalah pengujian yang mengungkap semua kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. C. Penilaian. Penilaian assessment adalah istilah umum yang mencakup semua metode yang biasa digunakan untuk menilai unjuk kerja individu atau kelompok peserta didik. Penilaian merupakan suatu pernyataan berdasarkan sejumlah fakta untuk menjelaskan karakteristik seseorang atau sesuatu. Griffin dan Nix. D. Evaluasi. Evaluasi atau evaluation adalah penilaian yang sistematik tentang manfaat atau kegunaan suatu objek. Mehrens dan Lehman. Prinsip-prinsip penilaian. Prinsip-prinsip penilaian yang berlaku umum yaitu berorientasi pada kompetensi dan indikator ketercapaian hasil belajar, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan pengalaman belajar, mendidik, terbuka, dan menggunakan prinsip penilaian acuan patokan atau PAP. Langkah pengembangan sistem penilaian. Dalam pengembangan sistem penilaian terhadap pencapaian kompetensi dasar, diperlukan 3 tahapan utama, yaitu A. Penjabaran standar kompetensi menjadi kompetensi dasar. Kedua, penjabaran kompetensi dasar menjadi indikator. Dan ketiga, penjabaran indikator menjadi butir soal. Teknik penentuan skor dan acuan penilaian. Pada dasarnya, skor adalah hasil pekerjaan men-skor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap soal tes yang dijawab betul oleh siswa. Menentukan skor adalah menetapkan atau memastikan pekerjaan yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap soal tes yang dijawab betul oleh siswa. Nana Sujana. Oke, A. Menentukan skor pada soal esai. Menentukan skor dapat dipilih dari beberapa skala pengukuran,
Misalnya skala 1 sampai 4, 1 sampai 10, dan 1 sampai 100. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain. 1. Sebaiknya jangan memberikan skor 0. Kedua, mulailah scoring dari angka 1. Semakin tinggi skala pengukuran yang digunakan, maka hasilnya semakin halus dan akurat. 3. Menetapkan pembobotan sesuai dengan tingkat kesukaran soal. Dan keempat, sebaiknya gunakan skala 1 sampai 10. Menentukan skor mentah untuk soal objektif. Ada dua cara menentukannya, yaitu A. Tanpa rumus tebakan, non-guessing formula. Pemberian skor pada tes objektif umumnya digunakan apabila soal belum diketahui tingkat kerumitannya. Untuk contohnya, yaitu soal true false. Setiap item diberi skor maksimal 1. Apabila menjawabnya benar, maka diberi 1. Apabila menjawabnya salah, maka diberikan 0. Menggunakan rumus tebakan. Biasanya rumus ini digunakan apabila soal-soal tes itu pernah diuji cobakan dan dilaksanakan sehingga dapat diketahui tingkat kebenarannya. Adapun rumus-rumus tebakan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk benar salah. Yang kedua, bentuk pilihan ganda. Jelasnya berikut akan diberikan contoh perhitungannya. Berikut tabel yang tertera. Dijelaskan bahwa perbandingan sebelum ditambahkan bobot dan ditambahkan bobot. Pendekatan penilaian acuan norma. Ada beberapa pendapat tentang penilaian acuan norma, yaitu acuan norma merupakan elemen pilihan yang memberikan daftar dokumen normatif yang diacu dalam standar sehingga acuan tersebut tidak terpisahkan dalam penerapan standar. Data dokumen normatif yang diacu dalam standar yang sangat diperlukan dalam penerapan standar. Pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai dilakukan dengan mengacu pada norma atau kelompok. Cara ini dikenal sebagai penilaian acuan norma. PAN ini dinilai secara kelompok peserta didik dalam suatu proses pembelajaran didasarkan pada tingkat penguasaan di kelompok tersebut. Artinya pemberian nilai mengacu pada perolehan nilai di kelompok itu. Sedangkan penilaian acuan norma yaitu dengan membandingkan nilai seorang siswa dengan siswa lainnya. Jadi dalam hal ini prestasi seluruh siswa dalam kelas menjadi sebagai dasar penilaian. Berikut menurut para ahli. Dari beberapa pengertian ini disimpulkan bahwa penilaian acuan norma yaitu A. Mengacu pada norma kelompok. B. Merupakan pendekatan klasik. C. Pengukuran ini bersifat sebagai prinsip belajar kompetitif. D. Skor yang dihasilkan siswa dalam tes yang sama akan dibandingkan dengan hasil yang ada. E. Evaluasi empiris. Secara singkat dapat dirumuskan PAN ialah penilaian yang dilakukan dengan mengacu suatu kelompok dan nilai satu siswa akan dibandingkan dengan siswa lainnya. 2. Kriteria penyusunan PAN. Menurut M. Ngalim Porwanto, antara lain A. Tidak ditekankan untuk mengukur penampilan yang eksak dari behavioral objektif. Dengan kata lain, soal-soal pada PAN tidak didasarkan atas pengajaran yang diterima siswa atau atas keterampilan atau tingkah laku yang diidentifikasikan sebagai sesuatu yang dianggap relevan bagi belajar siswa. Pada proses belajar, penilaian normatif pada umumnya banyak dilakukan oleh seorang guru. Penekanan dalam penilaian untuk proses belajar, seorang mengacu pada ketentuan atau norma yang berlaku di sekolah. D. Seorang guru dapat menggunakan acuan normatif nasional. Untuk itu, guru dapat membandingkan hasil belajar yang dicapai di dalam kelas dengan acuan norma yang ada, termasuk pencapaian lulus siswa dengan standar nasional yang besarnya 4,26. Apabila hasil pencapaian belajar di kelas tidak berbeda secara signifikan, berarti para siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan baku. M. Sukadi. Contoh cara penilaian yang lazim dilakukan untuk menentukan kelulusan.
lulus atau tidaknya seorang siswa, yaitu sebagai berikut. Berikut rumus yang akan digunakan, yaitu PAN sama dengan P tambah Q tambah N kali R dibagi 2 tambah N. 3. Ciri-ciri penilaian acuan norma. Berikut ciri-cirinya. A. PAN digunakan untuk menentukan status siap peserta didik terhadap kemampuan peserta didik lainnya. B. PAN menggunakan kriteria yang bersifat relatif. C. Tidak mencerminkan tingkat kemampuan dan penguasaan siswa tentang materi pengajaran yang diteskan, tetapi hanya menunjuk kedudukan peserta didik dalam kelompoknya. D. Normatif, memiliki kecenderungan untuk menggunakan rentangan tingkat penguasaan seseorang terhadap kelompoknya, mulai dari yang sangat istimewa sampai dengan yang mengalami kesulitan serius. Lebih spesifik untuk menganalisis ciri PAN antara lain: A. Tidak diberlakukan untuk menentukan kelulusan orang, tetap untuk menentukan ranking mahasiswa dalam kelompok. B. Berfungsi memetakan perbandingan satu dengan yang lainnya. C. Menggarisbawahi perbedaan prestasi. D. Hanya untuk mengandalkan nilai dan peringkat. 4. Model penerapan penilaian acuan norma. Pada dasarnya, penilaian yang menggunakan acuan norma menggunakan kurva normal sebagai alat untuk membandingkan atau menafsirkan angka yang diperoleh masing-masing siswa. Dalam penerapan PAN, penempatan skor siswa dapat dilakukan tanpa memandang kesulitan satu tes secara teliti. Namun demikian, dalam penerapan PAN seringkali tidak dianggap adil dan membuat persaingan yang tidak sehat antar siswa. Berikut contoh aturan norma di bawah ini. Lima. Menganalisis kelebihan dan kekurangan PAN. Berikut yang pertama, ada kelebihan PAN. Yang kedua, ada kekurangan PAN. Pendekatan penilaian acuan patokan. Pertama, pengertian penilaian acuan patokan. Menurut kesimpulan beberapa para ahli mengatakan bahwa penilaian acuan patokan bisa disebut juga criterion evaluation, yang berarti penilaian berupa target yang ingin dicapai untuk peserta didik. Berikut untuk beberapa para ahli mengatakan tersebut. Dua, makna penting dari penilaian acuan patokan atau PAP. Keberhasilan dalam prosedur acuan patokan tergantung pada penguasaan materi atas kriteria yang telah dijabarkan dalam item-item pertanyaan guna mendukung tujuan instruksional. Untuk hal itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan PAP. Antara lain, A. Penentuan hasil nilai tes belajar itu digunakan acuan kriteria. Maka, hal ini menandakan bahwa nilai yang diberikan kepada siswa harus didasarkan pada standar. Artinya, pemberian nilai ini pada siswa itu dilakukan dengan dasar membandingkan antar sekolah serta hasil tes yang dimiliki masing-masing individu siswa dengan skor maksimum ideal yang mungkin dapat dicapai oleh siswa kalau saja seluruh soal tes dapat dijawab dengan benar. B. Penentuan nilai yang mengacu pada kriterium atau patokan ini. Tinggi rendahnya atau besar kecil nilai yang diberikan kepada
masing-masing individu siswa mutlak ditentukan oleh besar kecil atau tinggi rendahnya skor yang dapat dicapai oleh masing-masing siswa yang bersangkutan. Itulah sebabnya mengapa penentuan nilai dengan mengacu pada kriteria bisa disebut sebagai nilai secara mutlak atau absolut, atau penentuan nilai secara individu. C. Dalam penerapan penilaian skor maksimal dilakukan sebelum menggunakan skor mutlak, sehingga tes dengan skor maksimal ideal. Nama penentuan nilai yang beraturan pada kriteria ini juga dikenal dengan istilah penentuan nilai secara ideal, atau penentuan nilai secara teorik, atau penentuan nilai secara Das-Solent. Sebagai contoh rumus yang dapat digunakan adalah nilai sama dengan skor mentah atau skor maksimum ideal kali 100. Selanjutnya, nilai-nilai yang berhasil dicapai masing-masing siswa ditranslasi atau diterjemahkan menjadi nilai huruf dengan patokan-patokan yang telah disepakati masing-masing lembaga, institut, atau universitas. Misalnya, nilai 85 ke atas itu bisa disebut A, nilai 75 sampai 84 bisa disebut B, nilai 65 sampai 74 bisa disebut C, nilai 65 sampai 64 bisa disebut D, nilai di bawah 55 bisa disebut E. Penilaian beracuan patokan sangat baik atau sangat cocok diterapkan pada tes-tes formatif, di mana guru ingin mengetahui sudah sampai sejauh manakah peserta didiknya telah terbentuk setelah mereka mengalami pengajaran dengan jangka waktu. Dalam penggunaan PHP ini, guru dapat mengetahui beberapa siswa yang tingkat kemasukan tinggi dan maka guru tersebut akan melakukan upaya-upaya yang sifatnya perlu agar pengajaran dapat tercapai secara maksimal. B. Penilaian acuan patokan atau PHP biasanya disebut juga Criterion Evaluation, merupakan pengukuran yang menggunakan acuan berbeda. 1. Dalam penggunaan ini, siswa dikomparasikan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam tujuan instruksional, bukan dengan penampilan siswa yang lain. Keberhasilan dalam prosedur acuan patokan tergantung pada penguasaan materi atas kriteria yang telah dijabarkan dalam item-item pertanyaan guna mendukung tujuan instruksional. 2. Dengan PHP, setiap individu dapat diketahui apa yang telah dan belum dikuasainya. Bimbingan individual untuk meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi pelajaran dapat dirancang. Demikian pula, untuk memantapkan apa yang telah dikuasainya dapat dikembangkan. 3. Guru dan setiap peserta didik mendapatkan manfaat dari adanya PHP. 4. Melalui PHP, berkembang upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melaksanakan tes awal, pre-test, dan tes akhir, post-test. Perbedaan hasil tes akhir dengan tes awal merupakan petunjuk dengan kualitas proses pembelajaran. 5. Penilaian acuan patokan dapat digunakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, kurang terkontrolnya penguasaan materi, terdapat siswa yang diinginkan atau dirugikan. PHP ini menggunakan prinsip belajar tuntas. Dalam PHP diharapkan peserta didik saya semua tujuan yang telah diprogramkan. Namun dalam penerapan ini sempat dicapai, sehingga kita perlu ditawarkan adanya batasan minimal atau maksimal untuk pencapaian tujuan tersebut. Berikut ini ada kelemahan dalam penggunaan PHP, antara lain: A. PHP ini dibenarkan untuk digunakan dalam pengolahan atau penentuan nilai hasil tes sumatif, seperti 1. Pada ulangan umum dalam rangka mengisi raport. 2. Pada akhir ujian dalam rangka mengisi nilai jasa maupun penentuan kelulusan. Ketiga, dengan penerapan penilaian patokan dalam tes sumatif biasanya menyebabkan sebagian besar siswa dinyatakan tidak naik kelas. B. Kelemahan lainnya: apabila butir-butir soal yang dikeluarkan terlalu cepat, maka siswa betapapun pandainya akan memperoleh nilai-nilai rendah. 2. Sedangkan jika butir-butir soal terlalu rendah, mahasiswa betapa bodohnya pun akan memperoleh nilai-nilai yang tinggi. Dalam hubungan ini, maka penilaian acuan kriterium menggunakan standar mutlak itu sebagai diterapkan pada tes hasil belajar itu, memerlukan uji coba secara berulang kali dan memberikan bukti nyata bahwa tes tersebut sudah memiliki sifat andal.
3. Analisis masalah dan PAP. A. Memahami cakupan analisis masalah. Suatu penilaian disebut PAP antara lain 1. Jika dalam melakukan penilaian itu mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. 2. Nilai-nilai yang diperoleh siswa dihubungkan dengan tingkat pencapaian penguasaan siswa tentang materi pengajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 3. Penilaian program evaluasi yang menafsir kegiatan pendidikan yang diberikan kepada pelayanan secara berkesinambungan dan lebih sering terlibat dalam penyusunan kurikulum. 4. Pilihan proyek evaluasi untuk menafsir kegiatan yang dibiayai secara khusus guna melakukan tugas tertentu dalam suatu kurun waktu. 5. Penilaian bahan evaluasi yang menafsir kebaikan atau manfaat isi yang menyangkut benda-benda fisik, termasuk buku, pedoman kurikulum, film, pita rekaman, dan produk pembelajaran lainnya. B. Esensi analisis masalah. Analisis masalah mencakup cara penentuan sifat dan parameter masalah dengan menggunakan strategi pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan. 1. Strategi pengumpulan informasi. Pemanfaatan TK di Indonesia baru memasuki tahap mempelajari kembali pembinaan, pengembangan dan penerapan TK. Untuk pendidikan yang memasuki era sekarang, penyajian dan data informasi yang perlu dilakukan adalah hal-hal yang sebagai berikut. Peningkatan pemahaman data dan informasi pengajian. B. Mendorong metode penyajian yang menjadikan data menjadi informasi yang mudah dimanfaatkan. C. Meningkatkan hubungan yang harmonis dengan pengguna data dan sistem informasi. 2. Pengambilan keputusan. Keputusan pada hakikatnya sama saja dengan proses kebijakan. Berikut pedoman umum cara pengambilan keputusan yang efektif dapat diberikan seperti di bawah. A. Mengetahui penyebab timbulnya masalah. B. Mengetahui akibatnya kalau masalah itu dibiarkan berlarut-larut. C. Merumuskan masalah dengan cara biasa masalahnya diidentifikasikan, dispesifikasikan, diklarifikasikan, dirumuskan dan ditangani. D. Usahakanlah bahwa tujuan keputusan itu bertentangan dengan tujuan organisasi sebagai keseluruhan. E. Melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan. F. Harus yakin bahwa pelaksanaan keputusan itu akan berhasil baik. G. Pelaksanaan hasil keputusan perlu dinilai baik berdasarkan tujuan maupun berdasarkan harapannya. H. Pendekatan yang fleksibel. Fleksibilitas ini tidak hanya dalam pengambilan keputusan saja, tetapi juga dalam pelaksanaan keputusan. 3. Pengukuran acuan patokan. Bisa disebut juga criterion evaluation, merupakan pengukuran yang menggunakan peran penilaian acuan patokan antara lain yaitu A. Merupakan tipe pengukuran fokus pada penentuan domain tugas belajar dengan kesulitan sejumlah item sesuai dengan jenis pembelajaran. B. Menekankan penggambaran fokus apa yang telah dipelajari dalam pembelajaran. C. Item kesulitan sesuai dengan tugas pembelajaran tanpa menghilangkan item atau soal yang memiliki tingkat kesulitan rendah. D. Model penerapan PAP. Dalam pengukuran PAP, siswa dikomparasikan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan tujuan pembelajaran, bukan dengan penampilan siswa lain. B. Keberhasilan dalam prosedur acuan patokan tergantung pada fungsi materi atas kriteria yang telah ditetapkan dalam meja item. Pertanyaan: ya, tujuan pembelajaran. C. Penggunaan PAP secara individu dapat diketahui apa yang belum atau sudah dikuasai. Ya. D. Melalui penilaian yang berbasis patokan kita dapat mengembangkan alat ukur berhasil atau tidak suatu proses pembelajaran dengan cara mengadakan tes di awal pembelajaran dan tes pada akhir proses pembelajaran. E. Dengan menggunakan penilaian berbasis kriteria, seorang guru bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. F. Konsekuensinya, acuan ini adalah remedi atau mata
pendekatan acuan kriteria. Penentuan pendekatan didasarkan pada skor yang telah ditetapkan dalam membentuk presentasi. Artinya, apabila tes yang diterima mahasiswa mudah, maka mahasiswa akan mendapat nilai A atau B. Dan sebaliknya, apabila tes tersebut terlalu sulit untuk diselesaikan, maka kemungkinan untuk mendapat nilai A atau B sangatlah kecil. Persamaan dan perbedaan PAN dengan PAP. Yang pertama ada persamaannya. Mereka itu memerlukan adanya tujuan evaluasi spesifik sebagai penentuan fokus item yang diperlukan. Yang kedua, pengukuran memerlukan sampel yang relevan digunakan sebagai subjek yang hendak dijadikan sasaran evaluasi. Yang ketiga, kedua pengukuran sama-sama memerlukan item-item yang disusun dalam satu tes dengan menggunakan dasar penulisan instrumen. Yang keempat, persyaratan penulisan secara spesifik perilaku yang akan diukur. Yang kelima, keduanya menggunakan macam pendekatan bukti, subjektif, sekarang penampilan atau keterampilan. Yang keenam, keduanya dinilai kualitasnya dari segi kualitas dan reliabilitasnya. Yang ketujuh, keduanya digunakan ke dalam pendidikan walaupun untuk maksud yang berbeda. Dan perbedaannya itu, perbedaan kedua penilaian adalah yang pertama itu penilaian acuan norma biasanya mengukur jumlah besar perilaku khusus dengan sedikit butir tes untuk setiap perilaku. Yang B, penilaian acuan patokan biasanya mengukur perilaku khusus dalam jumlah yang terbatas dengan banyak butir tes yang untuk setiap perilaku. Yang C, penelitian acuan norma menekankan perbedaan di antara peserta tes dari segi tingkat pencapaian belajar secara relatif. D, penilaian acuan patokan menekankan penjelasan tentang apa perilaku yang dapat dan yang tidak dapat dilakukan oleh setiap peserta tes. E, penilaian acuan norma lebih sering mementingkan butir-butir tes yang mempunyai tingkat kesulitan sedang dan biasanya membuang tes yang terlalu mudah dan terlalu sulit. F, penilaian acuan. Berikut ini ada perbedaan PAN dan PAP. Perbedaannya itu, kalau PAN dinyatakan secara umum atau khusus, dan kalau PAP itu tujuan secara khusus dan